kelainan genital kan, jadi kelainan genetik yang dari timbul pada saat bayi. Nah, ketika dia bayi sudah cukup bulan, kemudian berat badannya sudah cukup, nah boleh dibuat anus lagi di sininya. Ya, saluran anusnya dicek lagi. Kan yang namanya kolostomi bukan hanya histrung doang kan, tapi atresia ani juga dilakukan kolostomi yang nggak punya lubang, ya kan? Nah, dibuat lagi lah di sini lubang untuk buang BAB. Nah, ketika sudah dibuat lubang, nanti ininya diikat si kolostominya. Kenapa harus diikat? Karena ketika tidak diikat, nanti si fesesnya keluar lagi di kantong kolostomi ini. Ya, paham ya? Jadi kayak bladder training. Ya, bladder training yang nggak bisa pipis. Ya, dipasang selang kateter. Nah, nanti selang kateternya di-cut dulu, di-klem. Nah, ini sama, nanti di-cut, bukan diklem. Kalau diklem kan bahaya, sakit. Ya, nanti diikat. Nah, nanti dia mencoba untuk PAB-nya bisa nggak melalui bawah. Ya, kalau misalnya sudah bisa lewat bawah, baru ininya dioperasi, ya, kemudian direkatkan lagi antara usus besar satu yang kepotong tadi kan kepotong begini dikeluarkan ke atas kan. Nah, ini di-cut yang di atas, nanti direkatkan lagi ususnya. Ada deh lemnya. Ya, paham ya? Tapi harus ininya bayinya cukup bulan dan kenapa? Cukup bulan dan berat badannya juga cukup juga. Jadi kalau misalnya berat badannya kurang juga nggak bisa. Sama kayak bibir sumbing juga sama. Ya, kemarin ibu tetangga ada yang lahiran bibir sumbing. Ya, bibir sumbingnya labial palato. Yang si palatumnya juga membelah. Ya, hidung belah, bibir belah, palatum belah, jadi semuanya belah. Ya, jadi dia benar-benar ada jarak di situ. Ya, untung anaknya bisa nyusu deh. Dia menggunakan bagian pinggiran sini. Jadi dia Diam. Oke, ini alat-alatnya ya. Prinsipnya adalah bersih. Ya, dia bukan steril. Jangan lupa cuci tangan, ya, pasang handscoon. Kemudian Saya. Rasanya untuk ini ada pinset. Ini jika ada kotoran. Benar ini. Kita ke pasien, kalian lihat dulu ya pasiennya. Nah, ini kantong kolostomi yang pertama, ya. Kantong kolostomi yang Pertama. Sabar ya, Dek. nggak bener suruh ulang lagi. Praktek sendiri tuh. Makanya channel YouTube gua. Siap. Kita ke pasien ya. Nah, ini kalau misalnya lukanya biasa-biasa aja, nggak ada kemerahan atau ada tanda-tandanya inflamasi. Apa aja tanda-tanda inflamasi? Rubor, kalor, dolor, musilase. Ya, ingat ya. Nanti sambil ujian sambil ditanya-tanya. Nah, ini kan kantong biasa ya, emang kantong biasa sih. Nah, kantong kolostomi itu kayak gini nih deh. Nih contohnya, pegang. Jangan dibuka tengahnya ya. Ya, jadi kayak plastik kiloan ya, itu yang BPJS itu.
BPJS-nya. Sahabat. Ya. Kemudian, nah ini kenapa sih si stoma ini bisa menyebabkan infeksi jadi rubor kalor dolor tadi? Karena ketika misalnya bayinya BAB, kalian bayangin kalau misalnya bayinya diare. Kalau diare itu yang keluar gas bukan? Kalau kalian mencret coba, nyembur kan? Nah itu kan gas, ya bukan ibu jorok ya bukan ya. Emang kenyataan kayak gitu kan? Ya. Ibu kayak gitu kalau mencret, ya. Jadi kalau mencret, kalau yang keluar gas nanti ininya ngembang deh. Iyalah ngembang, karena kan gas tadi. Nah, ketika ngembang, yang namanya feses pada saat diare itu sifatnya asam. Kalau dia asam, kadang di sini bakterinya ngumpul semua di stoma, makanya ibunya harus buru-buru dibersihin. Nah, setiap membersihin ini ajarin ibunya bagaimana cara membersihkan. Ya, kalau misalnya ada ibunya yang jorok, misalnya dia kantong ininya nggak ada, ya ada itu ketemu ibunya jorok, kantongnya nggak ada, akhirnya tumbuhlah di sini bakteri, ininya warna merah, ya ini perih deh, luka. Nah ibaratkan kalian BAB aja, kalau BAB-nya udah terlalu sering, panas nggak anusnya? Nah, sama ini juga. Kalau misalnya sering BAB kan, nah ininya jadi kemerahan, ya kan, kerusakan apa? Kerusakan integritas kulit, ya kan? Nah jadi harus buru-buru dibersihkan. Ya, kita bersihkan ya. Ini gampang bu, misalnya ibu nggak punya kantongnya, ibu pakai kantong kiloan aja, nanti bawahnya ibu lem pakai apa, lilin. Ya kan, bener nggak? Coba kayak kalian perhatiin, itu pinggir-pinggirnya bisa nggak diklem pakai lilin? Ini pakai lilin, ini pakai lilin. Bu ini pakai apa? Pakai double tip. Kan benar. Ya nggak, double tip dikelilingin aja. Kalau nggak double tip dibikin kayak gini. Ya, double tip yang gede dibikin kayak gini, tangannya dibolongin masuk sini. Ya nggak. Nah, jadi orang mah harus kreatif. Ini juga, ini dapat bikinan orang BPJS mungkin. Nggak ada yang bapaknya kerja di BPJS kan? Nggak ada. Ada, kalau ada tip aja ya. Dim, kakek. Ya, ini ya. Nah, ketika kalian ngebuka, ini harus dicek ya konsistensinya, ya warnanya apa, baunya seperti apa. Kalau diare baunya apa? Khas kan? Khas kan? Wangi kan? Harumnya. Baunya asam, ya kan? Terus kalau diare anaknya konsistensinya apa? Cair. Kan cair, kadang ada campuran ampas kan? Iya. Ya nggak? Sering meriksain nggak sih kalau lagi diare? Iya, sering. Apa ampasnya apa? Kadang cabenya masih keluar, ya kan? Iya. nggak? Benar. Nah, ya jadi Bakso di mau, Bu. ampas atau lendir darah. Ya kan, ada yang suka lendir bercampur darah kan? Itu namanya disentri. Lebih parah mana? Diare atau disentri? Disentri. Karena kalau disentri itu diare yang sudah tidak berhenti ketika 14 hari. Ya sampai 14 hari. Kalau diare masih sembulan. Kan sekarang itu definisi diare juga berubah kan? Apa definisi diare? Mencret. Diare frekuensi BAB atau frekuensi buang air besar lebih dari 5 kali. Ya sekarang mah referensi yang terbaru 5 kali ya diare itu ya. Jadi harus dicek ya. Kemudian setelah itu kita cek juga apa? Stomanya. Ya, nah ini kan nanti kan kalau sudah dibuka ini kan pasti di sini banyak ini kan, banyak bekas-bekas sisa-sisa kan. Iya. Nah, ini juga kalian harus perhatikan. Karena apa? Karena takutnya di sela-selanya terdapat bekas-bekas sisa. Makanya dibersihinnya pakai spuit, disemprot ya, disemprot pakai spuit, kemudian dibersihkan lagi pakai NaCl ya. Nah, kemudian
NaCl. Kenapa harus dibersihin pakai NaCl? Misalnya orang tuanya nggak punya NaCl, ganti pakai apa? Hah? Air? Air hangat. Air hangat. Ya, kalau kalian luka nggak punya NaCl, ganti air hangat ya. Hah? Alkohol? Wih, jangan deh. Wih. Wih. Ngeri ya. Oke, nanti tinggal ditransfer ini. Oke, tadi perlahan. Cimet deh, ini tadi lupa dipasang. Dua. Cimet. Nah, kita bersihkan ya. Bersihkan, semprot bagian dalam, kemudian bagian Luar. ya, bersihkan. Ya, kemudian baru kita Pakai kasan di sini. ya, bersihkan bagian dalam ya, baru bagian ibu mah pernah deh ngebersihin kolostomi tapi orang dewasa ya, dan itu beneran baunya subhanallah. Dia ileus ya, kalau ileus apa ya, yang mengharuskan dia harus kolostomi ya, itu benar-benar istrinya nggak mau ngebersihin karena waktu itu dia si kolostominya sudah sampai meluber-luber kayak gitu kepada jejatuhan, dan di sininya semuanya feses. Nah ya, Istrinya nggak mau. itu pada waktu jam makan siang. Karena kita punya target ya, karena kan kayak gitu kan jadi pengalaman ya. Jadi pengalaman deh, itu benar-benar pengalaman yang bagus ya, ngebersihinnya kayak gitu, karena ngerasa aja oh berarti beruntung banget kita yang nggak di kolostomi ya. Ini dikeringin ya, dikeringin ya di luarnya ya. Nah terus dilihat ya, dicek ya bawah-bawahnya tuh, takutnya si fesesnya tadi nempel situ, misalnya ibunya jorok sampai ininya berkerak-kerak. Ada yang kayak gitu ya, sampai berkerak-kerak nggak dibersihin ternyata bawahnya. Hah? Nah kan ada yang kayak gitu. Jangankan kayak gitu kalian, ternyata kemarin ibu ngecek anak bayi yang tumbuh kembang, anaknya ada yang dikasih cemilan beras. Jadi deh mereka semangkok itu di depan TV nyemilin beras. Gak bohong ya, so kemarin ibu nemuin ada orang kayaknya 10 kayaknya, cemilannya aneh amat ya beras. Dia udah biasa dari kecil katanya, dari dia punya gigi sih. Kita langsung tutup. Kalau misalnya ada, jangan lupa dikasih Salap. ya. Kemudian nih cek ini kan ada ukuran, ada 2 cm, ada 3 cm, ada 4 cm, bener nggak? Tadi mana yang lagi di ini ya, dimuter-muter biar lihat. Nah ya, Woi, One gua bed. yang median Nah, belum. kita ini fungsinya bulat-bulatnya apa sih Bu? Untuk mengukur ini nih ya, jadi segimana harus dipasang ya. Jadi punya teman-teman arti kayak gini ya. Kalau dibuat itu berarti Ntar punya faedah. gua mau jelasin Cok. Ya, faedah itu yang berarti yang bermanfaat ya. Tuh, tapi ini udah dilepas tuh ya, nggak apa-apa kalau dilepas. Oh, biasanya hah? Tadinya mau? Ya. Nah, sekarang ibu tanya, masangnya begini lagi boleh, digini lagi boleh, digini lagi boleh, digini lagi boleh. Yang benar yang mana? Samping. Kenapa harus di sini? Kenapa ibu nggak boleh di sini, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini? Tidak menghalang. Hah? Kalau takut? Kalau di bawah susah masukin celananya. Kalau di atas? Kalau di sini? Kalau di sini? Terlalu jauh. Takutnya nanti fesesnya malah bertumpuk di perut. Ya, jadi di bagian terdekat dari kolostomi, stoma namanya deh. Ya. Terus ketika masuk ya usahakan benar-benar nempel ya. Ya, pakai double tip. Lempor berubah ini.
Dek, sekarang mau pakai motor hati-hati ya. Kenapa, Bu? Lagi banyak truk-truk ugal-ugalan ya. Iya. Kemarin kata kelas kalian dengerin Ibu. Kemarin kata, untuk penyembuhannya akan lama. Yang namanya itu kan mau kerjaan. Udah mah dia udah lulus profesi. Tinggal kerjanya. Iya, pengen kerja. Takutnya cacat doang. Ya, jadi harus hati. Hati.